Nyai Sukmawati justru selalu terlihat dalam pandangan Jaki berdiri dan terus mengikuti Lia yang baru menjadi kekasihnya, yang baru direnggut kesuciannya. Seolah Nyai Sukmawati sudah menetapkan Lia sebagai wadahnya. Tentunya di sini Jaki menolak. Ampun Nyai, yang lain saja, jangan anakku Nyai. Ini anak pertamaku, jangan kau ambil Nyai. Ucap Jaki memohon-mohon kepada Nyai Sukmawati. Namun di sini Nyai Sukmawati tak peduli dengan permintaan Jaki. Dia tetap menginginkan anaknya Jaki sebagai tumbal pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya tentunya masih ingat dengan sosok Kang Jaki yang dulu ditipu penggandaan uang oleh oknum seorang kiai, lalu merintis usaha mencari penglaris tapi malah menjalani pesugihan rambut kuntilanak. Nah, cerita ini masih seputar kisah Kang Jaki yang belum selesai. Di mana pada video sebelumnya, Kang Jaki selepas ritual pesugihan rambut kuntilanak, dia ini menjalin kontrak jiwa dengan sosok Ratu Kuntilanak Merah yang mengaku bernama Nyai Sukmawati. Kontrak pesugihan yang dijalani oleh Jaki dan Nyai Sukmawati hanya sebatas 10 tahun saja. Dan setiap tahunnya nanti, Nyai Sukmawati akan meminta tumbal nyawa manusia, yang tentunya si tumbal ini disesuaikan dengan permintaan Nyai Sukmawati sendiri. Jadi random, entah itu nanti keluarga, tetangga, orang lain, atau para pelanggan yang sering datang ke warung baksonya Jaki. Jaki pun tak tahu siapa yang nanti akan diminta sebagai tumbal. Waktu itu pasca 2 bulan, si Jaki ini berjualan bakso dibantu Nyai Sukmawati. Baksonya begitu laris, bahkan uang yang didapat berlipat ganda dari yang semestinya. Maka memasuki awal bulan ketiga, Jaki pun menyewa 2 buah kios, 2 buah ruko. Yang di ruko itulah usaha bakso Jaki akan dipindahkan, akan dibuka. Saat itu 1 minggu proses yang diperlukan Jaki untuk menyiapkan semuanya. Etalase baru, roda baru diletakkan di kios atau di ruko yang sudah dia sewa, di mana dalam satu ruko itu ada 1 kamar yang memang khusus ditempati oleh Jaki. Saat itu, menu bakso pun menjadi cukup beragam. Bukan hanya ada bakso ayam, tapi ada pula varian lainnya seperti soteng dan pentol kuah. Yang tentunya semuanya, kuah yang digunakan itu menggunakan rendaman rambut Ratu Kuntilanak. Karena membludaknya para pembeli, para pelanggan ke ruko miliknya, di sini Jaki membuka lowongan pekerjaan untuk jadi pelayan toko, pelayan di ruko bakso, membantu Jaki. Dari sekian banyak pelamar yang tentunya semua adalah perempuan, ada 3 orang perempuan yang dipilih oleh Jaki.
Dan ketiganya ini semua masih berstatus sendiri, belum menikah sama sekali. Karena itu dicantumkan oleh Jaki dalam perekrutan karyawannya. Entah apa maksudnya. Tentunya selain berstatus single, Jaki pun mencantumkan pula syarat utama, yaitu punya penampilan yang menarik. Maka ketiga perempuan hasil seleksi ini tentunya mempunyai paras yang cantik, bodi yang proporsional, dan merupakan daya tarik tersendiri di ruko baksonya Jaki. Ya, seperti angkringan Tobrut yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah, dari tiga orang ini, Santi, Dini, dan Lia. Lia lah yang membuat Jaki begitu penasaran. Waktu saat seleksi para calon karyawan, ketika Jaki bertemu dengan Lia, entah kenapa ada dorongan dalam batin Jaki untuk lekas menerima Lia, tak perlu seleksi dan sejenisnya. Memang dari paras begitu cantik dan terlihat cukup lugu. Masih polos-polos gitu. Tapi yang membuat dorongan batinnya semakin kuat, ketika sedang berbicara interview dengan Lia, Jaki mencium bau samar kembang Kamboja. Bau dari sosok Nyai Sukmawati. Nah, di sini ketika bau Samboja tercium oleh Jaki, ada suara tanpa wujud, tanpa rupa berbisik di telinganya. Suara Nyai Sukmawati yang menyuruh Jaki menerima Lia. Maka tanpa pikir panjang, Lia pun langsung diterima oleh Jaki. Kejutan tak sampai di situ saja. Ceritanya nih, 3 karyawan mulai bekerja. Satu ruko di bagian dapur itu khusus tempat pembuatan bakso dan sejenisnya. Nah, ruko sebelah yang ada kamarnya Jaki itu khusus tempat pembuatan kuah. Dan hanya Jaki sendirilah yang boleh membuat kuah tanpa campur tangan orang lain. Lia, Dini, dan Santi menganggap itu mungkin karena rahasia utama kenikmatan bakso di ruko mereka terletak dalam kuah spesial dari Jaki. Yang tanpa mereka ketahui, ada ritual khusus yang sering Jaki lakukan. Kalau dulu pertama, ritual nyajen setiap malam Jumat itu dilakukan di kamar rumahnya Jaki. Semenjak ada kamar sendiri, di ruko itulah semua aktivitas nyajen dia lakukan. Maka tak heran ketika setiap malam, ketika tengah malam orang lewat di depan rukonya Jaki, terlebih di malam Jumat, pasti mencium aroma samar bau dupa yang begitu pekat. Hal itu di sekitar Pasar Cilangkap bukan merupakan hal baru. Orang-orang di sana sudah begitu terbiasa. Satu saat, masih di bulan ketiga Jaki pesugihan. Waktu itu Jaki menghadiri undangan pernikahan anak sulung dari bibinya, adik sang ibu. Anak sulung sang bibi waktu itu menikah. Dan bibinya ini punya 3 orang anak, di mana anak ketiga sang bibi begitu dekat dengan Jaki. Namanya Nia. Anak SMP yang lagi manja-manjanya. Nia ini menganggap Jaki udah seperti kakak kandungnya. Karena setiap pulang sekolah pasti mampir ke ruko baksonya Jaki. Makan gratis sekaligus istirahat di tempat Jaki. Jaki pun ya begitu menyayangi Nia. Waktu itu sore Jaki langsung menuju ke rumah sang bibi yang lagi ada acara hajatan.
Waktu itu bibinya untuk menghibur para tamu undangan itu mengadakan acara pentas tari jaranan. Jaki datang menemui sang bibi bersalaman dengan adik sepupu dan si pengantin laki-laki, berbicara basa-basi, makan di tempat prasmanan, lantas ikut bergabung dengan warga sekitar yang begitu riuh bersorak-sorai melihat penampilan jaranan di sana. Waktu Jaki datang ke tempat pagelaran acara tari jaranan, waktu itu suasana cukup keos. Karena bukan hanya para penari yang kesurupan, tetapi cukup banyak penonton yang ikut kerasukan pula. Rame pokoknya. Semua orang bersorak-sorai sampai bertepuk tangan. Para penari jaranan pun bukan hanya lelaki, tetapi sebagian para penari adalah perempuan. Ketika sedang asik menonton atraksi para penari jaranan, ada yang ngupas kelapa dengan gigi, ada yang makan beling, ada yang makan obor api, ada yang naik pohon kelapa kayak monyet. Jaki tertuju pandangannya ke seorang penari jaranan yang sedang diobati oleh pawang jaranan. Perempuan itu serasa tak asing dalam pandangan Jaki. Loh, kayak kenal. Itu siapa? Pikir Jaki. Jaki pun berjalan mendekat ke si penari perempuan yang sedang disadarkan si pawang. Begitu tiba di sana, bertepatan dengan si penari yang sudah tersadar, terkejutlah Jaki. Ternyata penari itu tak lain adalah Lia, karyawannya yang baru 2 minggu bekerja. Lia pun terlihat malu. Kang, Pak Jaki, udah gak usah nyebut bapak, sebut akang aja gak masalah. Akang baru tahu loh, ternyata kamu penari jaranan. Iya Kang, ini memang sudah Lia tekuni semenjak masih zaman sekolah. Kebetulan yang punya grup jaranan ini masih saudaranya Lia. Oh gitu. Sekarang kondisi kamu bagaimana? Cuma lemes Kang. Lia lantas istirahat dan asik berbicara dengan Jaki atasannya. Nah selepas itu Jaki pun pulang. Malam Jumat di minggu ketiga, bulan ketiga pesugihannya. Malam itu Jaki seperti yang sudah diperintahkan oleh Mbah Sanusi. Dari Kamis sore Jaki ini sudah siapkan berbagai sesaji. Umbo rampe, kembang setaman segala macam komplit. Lalu ketika menjelang azan Isya, semua sesaji-sesaji itu Jaki letakkan di dalam kamar rukoknya. Di situ kotak kayu berisi kain putih yang di dalamnya ada mustika rambut Nyai Sukmawati. Dia letakkan di antara sesaji. Dupa beberapa batang dia bakar. Dia letakkan tepat di samping kotak kayu berisi rambut kuntilanak. Lalu Jaki pun mulai merapalkan mantra pemanggil. Memanggil Nyai Sukmawati dan menyerahkan sajen sesembahannya. Selepas cukup lama melakukan ritual di dalam kamar, waktu itu sudah tepat sekitar jam 9 malam. Jaki niatnya mau langsung pulang ke rumah orang tuanya. Jaki masih belum bangun rumah sendiri karena lahan baru dibeli beberapa waktu yang lalu. Nah saat itu, ketika Jaki di dalam ruko berkemas mau pulang, tiba-tiba bulu kuduk Jaki meremang. Tengkuknya seperti ada yang meniup dari belakang.
Hawa terasa begitu dingin. Suasana pun sunyi di dalam ruko. Bau kembang samboja bercampur asap dupa tercium pekat di dalam ruko. Loh, biasanya nggak kayak gini. Kok jadi seseram ini? Pikir Jaki. Aneh, ini ada apa? Di tengah Jaki yang sedang bingung waktu itu, tiba-tiba gebyog ruko. Ada yang mengetuk menggedor dari luar. Buyar sudah lamunan Jaki. Dia pun bergegas menuju gebyog ruko. Begitu gebyog dibuka, terkejutlah dia. Yang berdiri di depannya adalah sosok Lia. Lia yang waktu itu rambutnya terurai. Biasanya diikat ekor kuda, namun malam Jumat itu rambutnya diurai begitu saja. Panjang sampai sebatas tengah punggung, kulitnya yang putih. Bibirnya merah. Lia seperti sengaja berdandan datang ke sana. Begitu cantik dalam pandangan Jaki. Lia, ada apa? Namun Lia hanya tersenyum mengerlingkan mata. Bibir ranum merahnya membuat Jaki menelan ludah. Namun yang membuat Jaki terkejut, dari tubuh Lia tercium aroma kembang samboja. Berdiri semua bulu di tubuh Jaki. Sampai betis dingin gemetar. Karena dalam sekejap, sosok Lia, samar-samar wajahnya ini berubah menyerupai wajah sosok Ratu Kuntilanak Nyai Sukmawati. Lalu di sini Lia yang seperti dikendalikan, seperti yang kerasukan. Bukan hal aneh sih. Wong Lia ini penari jaranan, dah biasa dirasuki jin tubuhnya. Lah di sini Lia yang dirasuki oleh sosok Nyai Sukmawati itu mendorong pelan tubuh Jaki ke dalam. Lia pun melangkah masuk, gebyog kembali Lia tutup. Jaki hanya tergagap kebingungan, bingung mau manggil Lia atau Nyai. Lalu di sini Lia yang dirasuki pun berkata, Jaki, mulai saat ini perempuan ini akan menjadi wadahku, akan menjadi tempatku beraktivitas di alammu. Dan sekarang ucap Lia yang dirasuki Nyai Sukmawati sambil terus berjalan menyudutkan Jaki. Jaki perlahan mundur. Apa Nyai? Sekarang kau layani aku, ucap Nyai Sukmawati dalam tubuh Lia. Tapi Nyai, ini tubuh Lia. Tinggal kau nikahi saja dia nanti. Anak ini menyimpan rasa cinta kepadamu. Tapi Nyai, layani aku. Jangan banyak bicara. Lalu di sini, Jaki seperti kebo dicocok hidungnya. Hanya menurut ketika dituntun oleh Lia yang dirasuki Nyai Sukmawati. Nyai Sukmawati dalam tubuh Lia menuntun Jaki masuk ke dalam kamar. Yang selanjutnya di sini, yang awalnya Jaki ragu, tapi karena mendengar kalau Lia menyimpan rasa kepada Jaki, Jaki pun sama. Terlebih Lia ini orangnya baik dan begitu polos serta lugu, cantik pula. Jaki pun jadi bersemangat. Malam itu pun di dalam kamar ruko, di tempat yang biasa dia lakukan untuk ritual, Jaki menggagahi
Nyai Sukmawati dalam tubuh Lia. Dan malam Jumat itu pula Jaki merenggut kesucian Lia. Di sini Jaki begitu bersemangat menjebol Lia sampai Jaki dan Lia yang dirasuki terkapar kelelahan, tertidur pulas di kasur lantai kamar ritual dalam ruko Jaki. Esok Jumatnya, yang memang semenjak pindah ke ruko, hari Jumat libur tak bekerja. Tutup ruko baksonya Jaki. Ketika Lia terbangun dalam kondisi tersadar, Lia terkejut tak mengenakan busana dan rasa perih di bagian intimnya. Makin terkejut lagi, dia berada di kamar asing dalam pelukan Jaki, atasannya sendiri. Lia pun menangis dan membangunkan Jaki karena sadar apa yang sudah terjadi. Di sini Jaki membuka mata, terkejut melihat Lia yang menangis sesenggukan berurai air mata. Jaki bangun dan mendekap Lia yang awalnya meronta menolak tapi diam menerima. Lalu di sini Jaki mengusap-ngusap punggung telanjang Lia, menenangkan Lia. "Kang, kenapa jadi seperti ini, Kang?" "Tenanglah, tenang. Tapi Kang, saya sudah tak suci lagi." "Sudah. Tak usah kau pikirkan. Akang pasti bertanggung jawab. Akang akan menikahi kamu, Lia." Lia terdiam. Dia tak percaya dengan ucapan Jaki. Takut salah dengar, Lia pun bertanya ulang. "Lia, Akang akan menikahi kamu. Kau tenanglah. Karena terus terang saja, semenjak Akang bertemu kamu, Akang sudah memendam rasa cinta." Oh, di sini Lia yang tadinya nangis jadi malu-malu, menunduk, tersenyum. Sampai akhirnya dalam dekapan hubungan terlarang mereka di Jumat pagi itu, Lia dan Jaki mengikat janji akan menjalani hidup bersama sampai mati. Oh, gila kan? Singkat cerita, mereka mandi di kamar mandi ruko, lalu pulang. Tentunya kan Lia dianterin dong sama si Jaki. Dianterin pulang ke rumah Lia, yang kebetulan bapaknya waktu itu nggak ada. Lia dan Jaki hanya bertemu dengan ibunya Lia. Lia pun memperkenalkan Jaki sebagai pemilik tempat dia kerja, sekaligus calon suaminya. Hubungan satu malam berakhir dengan pernikahan. Ini judulnya bagus. Nah, di sini ibunya Lia ya seneng dong anaknya mau dinikahi oleh bos muda seperti Jaki, yang jelas mapan, jelas sukses. Jaki pun diterima begitu baik oleh sang ibu. Disuguhi makanan sampai sarapan bersama. Ibunya Lia paham yang namanya anak muda. Dia pun menyingkir dari rumah, membiarkan Lia dan Jaki berdua. Lalu di sini Jaki yang penasaran peristiwa semalam Lia kok bisa datang ke ruko. Nah, di sini Lia pun berterus terang. Dia selama menjadi seorang penari jaranan, tentunya tak asing dengan hal-hal yang berbau mistis. Lia mempelajari beberapa ilmu goib, di mana salah satunya membuka simpul batin di dalam tubuh agar bisa gampang dirasuki oleh makhluk yang dipanggil pawang ataupun oleh Lia. Dan setiap malam Jumat, Lia ya tentunya memberikan sesaji. Dan ketika proses ritual memberikan sesaji malam Jumat itulah, Lia didatangi seorang perempuan cantik memakai baju berwarna merah dan merasuk ke raga Lia. Sadar-sadar Jumat pagi sudah dalam pelukannya Jaki. Di sini Lia nggak tahu siapa perempuan berbaju merah itu.
Jaki pun gak cerita. Ya sudahlah, mungkin ini memang sudah jadi wasilah pertemuan kita. Yang jelas, nanti Akang akan secepat mungkin meminta orang tua Akang melamar kamu untuk jadi istri Akang. Jam 10, Jaki pun pamitan pulang. Nah, selepas kejadian itu, kan tiap pagi kalau mau buka, selain rambut kuntilanak direndam air dan dicampurkan ke kuah bakso, si Jaki juga kan bakar kemenyan. Sebelum buka ruko nih, dia bakar kemenyan, lalu memanggil Nyai Sukmawati. Nah, semenjak kejadian malam Jumat itu, Nyai Sukmawati yang biasanya berdiri di depan, menggupai-gupaikan tangan ke arah pelanggan. Ini kok Ratu Kuntilanak mau-maunya ya kerja jadi kayak gituan. Tapi semenjak malam Jumat itu, Nyai Sukmawati justru selalu terlihat dalam pandangan Jaki berdiri dan terus mengikuti Lia yang baru menjadi kekasihnya, yang baru direnggut kesuciannya. Seolah Nyai Sukmawati sudah menetapkan Lia sebagai wadahnya. Dan tentunya di sini, karena sudah menjalin hubungan, bahkan orang tuanya Jaki sudah datang melamar untuk tunangan, bahkan langsung membicarakan waktu pernikahan. Jaki dan Lia yang sudah sama-sama kerasukan setan, ya seringkali melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan, berzina. Justru ini yang disukai oleh Nyai Sukmawati. Karena di enggak-enggak dosa mereka yang diwasilahi oleh Nyai Sukmawati itu kan jadi power kekuatan buat sosok si Nyai ini. Semakin terjerumus mereka berdua dalam jurang dosa, semakin kuatlah Nyai Sukmawati. Lalu akhirnya selepas 2 bulan menjalani hubungan, hanya 1 bulan pasca tunangan, Jaki dan Lia pun meresmikan pernikahan mereka di bulan ke-5 tahun pertama Jaki menjalani pesugihan rambut kuntilanak. Karena mereka tinggal di daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kultur Jawa lebih kuat di daerah mereka. Tentunya pernikahan pun diselenggarakan dengan adat Jawa. Nah, dalam pernikahan adat Jawa, 1 hari sebelum akad nikah itu ada yang namanya acara siraman pengantin yang dilakukan di tempat masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan 1 hari sebelum akad nikah. Ada yang siang hari, ada juga yang dilakukan pada malam hari. Dalam acara siraman itu biasanya dipimpin dan dilakukan oleh 7 atau 9 orang sesepuh yang nantinya akan mengguyurkan ain ke si calon pengantin. Nah, waktu itu karena orang tua Lia gak tahu urusan seperti itu, dia serahkan semuanya kepada keluarga Jaki. Maka di sini Mang Husen meminta tolong kepada Mbah Sanusi untuk jadi pimpinan sesepuh di acara siraman pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Maka waktu itu pagi hari jam 10, Mbah Sanusi memimpin 6 orang sesepuh atau tetua di keluarganya Lia melakukan prosesi acara siraman. Yang tentunya di situ ada umbo rampe, sesajen dan sejenisnya. Dan di sini ketika Lia sedang dimandikan dalam prosesi siraman, Lia merasa kalau dia bukanlah dirinya. Kulit Lia terasa begitu halus. Pokoknya Lia ini merasa seperti tubuhnya ini ada 2 sosok yang berbeda. Namun Lia nggak mengerti tentang hal seperti itu.
Karena saudaranya yang selaku pawang jaranan pun tak merasakan hal apapun yang waktu itu ikut hadir pula di sana. Lalu di sini, selepas selesai sekitar jam 1 siang, Mbah Sanusi pun melanjutkan acara siraman di tempatnya Jaki. Nah, kalau di tempatnya Jaki, acaranya ini malam hari. Nah, selepas selesai acara siraman di malam hari itu, esoknya rombongan pengantin Jaki, termasuk di dalamnya Mbah Sanusi sebagai sesepuh, menemani Jaki melakukan akad nikah di rumah kediaman Lia. Dan saat akad nikah terjadi, sosok perempuan Lia di samping Jaki. Dalam pandangan Jaki itu bukan Lia, tetapi Nyai Sukmawati. Selepas selesai akad, ya seperti pernikahan pada umumnya. Dan di sini acara pernikahannya Jaki serta Lia diselenggarakan begitu mewah. Tamu undangan yang berjumlah ratusan orang datang dari tengah hari sampai malam tiada henti. Lalu masuk malam pertama nih. Ya sebenarnya bukan malam pertama, cuman ini malam pertama pasca akad aja. Pasca sah jadi suami istri. Nah di sini Jaki diberi nampah oleh ibu bapak mertuanya yang isinya sesaji. Nah Jaki ini bawa ke dalam kamar. Loh ini apa bu, pak? Oh ini tadi diperintah sama Mbah Sanusi. Udah bilang jauh-jauh hari waktu acara siraman. Katanya pas malam pertama harus menyediakan sesaji untuk leluhur. Ini kan sudah adat budaya kita, ucap mertuanya Jaki. Jaki pun mengangguk. Isinya itu ada nasi tumpeng, ayam bakakak, umbor rampe, segala macam komplit. Dibawalah oleh Jaki masuk ke dalam kamar. Disimpan di sudut kamar pengantin. Lia sudah tiduran rebahan di atas ranjang. Lalu di sini Jaki menyalakan dupa. Ketika dupa menyala, Jaki lantas mendekat ke ranjang tempat Lia sang istri. Saat itulah kembali wujud Lia dirasuki Nyai Sukmawati. Dan semalaman itu Jaki pun melakukan hubungan ranjang sampai esok pagi. Waktu berlalu, tak terasa sudah menginjak bulan ke-10 Jaki melakukan pesugihan. Usahanya begitu ramai. Waktu itu di awal bulan ke-10, Jaki sedang merampungkan pembangunan rumah barunya, tempat tinggal dia dengan Lia istrinya. 1 minggu finishing, rumah pun mulai dihuni oleh pasutri ini. Waktu itu, ketika mereka berdua sedang tertidur lelap di dalam kamar, Jaki bermimpi didatangi oleh Nyai Sukmawati dalam wujudnya sebagai seorang ratu kuntilanak dengan pakaian terusan berwarna merah, rambut panjang gimbal terurai begitu kasar, dengan mahkota emas berduri di kepala, kuku-kukunya yang panjang kehitaman. Di sini Nyai Sukmawati berkata kepada Jaki, "Jaki, sudah waktunya kau memberikan tumbal untuk timbal balik sesuai dengan perjanjian." Yang pada waktu itu kan belum genap 1 tahun Jaki menjalani pesugihan. Tapi Nyai Sukmawati sudah datang meminta tumbal. Lalu di sini Jaki bertanya, "Ya, Nyai, lantas siapa ya yang Nyai minta sebagai tumbal?" ucap Jaki. Bertanya dengan hati dan pikirannya yang begitu khawatir. Takut salah satu anggota keluarganya yang diminta
Nyai Sukmawati. Lalu di sini Nyai Sukmawati terkekeh menyeramkan. Lantas seketika dalam pandangan Jaki, seraut wajah pun muncul. Wajah orang yang diminta sebagai tumbal oleh Nyai Sukmawati. Yang tentunya melihat wajah itu, di sini Jaki terkejut bukan main. Karena yang diminta adalah Nia, anak bungsu sang bibi, sepupu Jaki yang begitu dekat dan Jaki sayangi. Nia yang baru kelas 2 SMP diminta jadi tumbal. Melihat keraguan di wajah Jaki, ingat, ini tumbal pertamamu. Masih untung bukan istrimu yang kuminta. Laksanakan saja sesuai dengan apa yang sudah diberitahu oleh Mbah Sanusi, ucap Nyai Sukmawati yang lantas lenyap pergi dari mimpinya Jaki. Jaki lantas terbangun dari tidurnya tengah malam itu. Dia duduk termenung. Hati dan pikirannya begitu resah. Namun mau bagaimana lagi? Ini sudah permintaan dari Nyai Sukmawati. Maka dengan terpaksa, Jaki pun mengikuti dan melaksanakan perintah itu. Nah si Nia itu kan setiap kali pulang sekolah pasti mampir ke rukonya Jaki. Nah waktu itu selepas semalam mimpi, Nia datang seperti biasa. Pulang sekolah sekitar jam 2 siang. Minta bakso dong, ucap Nia. Udah biasa tuh. Ya udah, tunggu sebentar. Khusus hari ini AA yang siapin buat kamu, ucap Jaki. Nah di sini Jaki sudah persiapkan segalanya. Dia membuatkan bakso, namun untuk kuahnya itu dari air rendaman rambut kuntilanak yang sudah dia rituali tadi pagi. Langsung disatukan di mangkok baksonya Nia. Lantas diserahkan kepada Nia. Nia tersenyum, begitu asik menikmati bakso buatan Jaki. Nah sambil makan, Jaki pun ya berbicara basa-basi dengan Nia. Yang ujung-ujungnya di sini Jaki menanyakan hari kelahiran Nia. Nia yang polos dan tak tahu apa-apa langsung mengatakan hari Rabulah hari kelahirannya Nia. Ada satu syarat yang belum tersedia. Jadi selain harus ada tanggal lahir, hari lahir, weton dari calon tumbal, dan harus memakan atau menikmati kuah rambut kuntilanak, ada satu lagi yang harus Jaki penuhi, yaitu Jaki harus memberikan sejumlah uang yang mesti dirituali terlebih dulu. Karena orang bisa diambil jadi tumbal kalau dia sudah memakan harta si pemilik pesugihan, harta yang tidak merupakan hasil keringat mereka. Makanya kalau orang tua dulu kalau nemu duit di jalan joget-joget dulu, baru diambil, takutnya itu duit tumbal. Mitosnya ya. Tapi ya mungkin memang seperti itu. Dan setahu Akang pun memang metodenya kayak gitu. Mesti makan harta yang tidak hasil dari dia kerja gitu. Pemberian cuma-cuma lah intinya. Nah maka selepas ada kumplit itu tanggal lahir, hari lahir, wetonnya, Jaki pun siapkan sejumlah uang, gak banyak. Waktu itu cuma 300.000. Uang itu pun dirituali dulu oleh Jaki. Dan besoknya ketika Nia datang kembali, Jaki pun memberikan uang 300.000 kepada Nia. Buat uang jajannya Nia. Nia terkejut tentunya karena uang 300 itu kan begitu banyak bagi Nia. Kok banyak banget? Uangnya kok wangi gini? Gak apa-apa. Itu uang buat jajan kamu. Tapi jangan bilang-bilang sama ibumu. Nanti bibi marah sama AA.
Kan gak boleh, kata bibi. Iya, tenang aja. Gak bakal kasih tahu sama si mama. Ucap Nia yang terlihat begitu senang, begitu kegirangan. Singkatnya, selepas semua syarat untuk menumbalkan orang sudah Jaki lakukan, Jaki pun ya hanya tinggal menunggu dengan tenang. Nah di sini, jadi nggak langsung ketika syarat tumbal selesai, tumbal diambil, enggak. Waktu berlalu, aktivitas ya seperti biasa, tetap berjalan semuanya. Sampai akhirnya, di akhir tahun itu, tepat di akhir bulan ke-12, bulan Desember, Jaki mendapat kabar dari orang tuanya kalau Nia, sepupunya Jaki, jatuh sakit sudah 1 minggu lamanya. Nia sudah dibawa ke dokter, diberi obat, namun tubuhnya yang panas, demam tak kunjung reda. Dan waktu itu orang tuanya Nia datang ke rumah orang tua Jaki mau pinjam uang untuk berobat ke rumah sakit. Karena katanya kondisi Nia sudah semakin parah. Bahkan kata bapaknya, si Nia itu mukanya pucat, bibir sampai membiru. Bahkan jari-jari tangannya ini sudah mulai agak kebiruan. Makanya mau lekas dibawa ke rumah sakit. Nah, Jaki tahu betul ini sepertinya udah tiba waktu si Nia mau diambil. Maka Jaki memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya untuk Nia langsung dibawa ke rumah sakit dan Jaki akan menyusul nanti. Singkatnya, Nia pun dibawa ke rumah sakit, langsung masuk UGD, dan di UGD ketika diperiksa, Nia dinyatakan bocor jantung. Bocor jantung kan gitu, biasanya bibir kebiruan, terus tangan atau bagian tubuh ada yang membiru lebam. Perut biasanya membesar dan kaki telapak itu membesar pula kayak orang yang memar. Itu ciri khas fisik pengidap bocor jantung. Kalau aktivitas, walau aktivitas ringan, cepat kelelahan. Namun di sini anehnya, Nia nggak ada riwayat penyakit seperti itu. Masih bocah juga. Nah, malam harinya Jaki pun kan datang ke rumah sakit. Namun apa daya, tepat ketika Jaki datang ingin menjenguk Nia, saat itu pula lah Nia pun meninggal dunia. Pecah tangis keluarga Nia, namun Jaki hanya diam. Ada sedikit penyesalan dalam hati. Namun apa daya, daripada istrinya yang mati jadi tumbal, lebih baik orang lain, walau itu sepupu Jaki sendiri. Nah, selepas penyerahan tumbal, Nia udah diambil jadi tumbal oleh Nyai Sukmawati. Di sini usaha Jaki pun semakin maju. Harta semakin berlipat ganda. Bahkan Jaki untuk menutupi uang yang dia punya, dia merekrut beberapa pekerja lagi untuk dijadikan penjual bakso keliling. Motornya dimodalin, roda gerobak dimodalin. Total ada 10 orang yang jualan keliling hanya sebagai kedok bagi Jaki. Kan kalau yang keliling banyak, terus ruko rame, jadi punya uang begitu banyak pun orang gak ada yang curiga. Dan di sini hidup Jaki serta Lia begitu bergelimang harta. Rumah mewah, mobil punya, sawah luas. Dan selepas kematian Nia, tahun-tahun berikutnya yang diminta oleh Nyai Sukmawati itu bukan berasal dari keluarga, tetapi ada dari pelanggan, ada juga yang ketiga itu salah satu pedagang bakso keliling. Kalau pelanggan itu mati kecelakaan pasca makan di ruko baksonya Jaki. Nah, kalau si karyawan yang jualan bakso keliling, ya lagi jualan, katanya ketabrak mobil, kepala pecah, kelindes.
Tapi yang jelas, kedua orang ini matinya ditumbalkan oleh Jaki. Dan menginjak tahun kelima, Lia baru hamil mengandung anak pertamanya Jaki. Dan ketika usia kandungan Lia menginjak 7 bulan, Nyai Sukmawati datang. Di mana di sini Nyai Sukmawati meminta tumbal, dan yang diinginkan Nyai Sukmawati adalah janin di dalam rahimnya Lia. Tentunya di sini Jaki menolak. Ampun Nyai, yang lain saja, jangan anakku Nyai. Ini anak pertamaku, jangan kau ambil Nyai. Ucap Jaki memohon-mohon kepada Nyai Sukmawati. Namun di sini Nyai Sukmawati tak peduli dengan permintaan Jaki. Dia tetap menginginkan anaknya Jaki sebagai tumbal pada waktu itu. Kalau tidak kau serahkan anakmu sebagai tumbal, hidupmu akan kuhancurkan, nyawamu akan kuambil, akan kuakhiri perjanjian yang mengikat jiwa ini, ucap Nyai Sukmawati. Di sini Jaki pun tak bisa menolak, hanya bisa diam. Nyai Sukmawati sudah pergi menghilang. Maka esoknya Jaki langsung pergi ke desa Ciawi menemui Mbah Sanusi. Minta tolong Mbah Sanusi meminta keringanan agar jangan janin istrinya yang diambil. Tolong Mbah, tolong saya. Ini anak pertama saya dengan Lia Mbah. Tolong Mbah, saya minta keringanan, jangan ambil anak saya. Di sini Mbah Sanusi mungkin merasa terenyuh, simpati kepada Jaki. Ya sudah, biar nanti Simbah yang coba bernegosiasi dengan Nyai Sukmawati. Kau pulanglah, ini jadi urusan Simbah, ucap Mbah Sanusi. Mungkin selepas Jaki pulang, malam harinya Mbah Sanusi melakukan ritual. Dan esok tengah hari, Mbah Sanusi ini datang ke rukonya Jaki. Melihat kedatangan Mbah Sanusi pun langsung disambut oleh Jaki. Dibawa masuk ke dalam kamar tempat dia istirahat di dalam ruko. Kalau si Lia ya udah nggak lagi di ruko, dia diam di rumah. Nah disinilah Mbah Sanusi berkata, Jaki, anakmu tak jadi dibawa oleh Nyai Sukmawati. Namun sebagai gantinya, tahun ini Nyai Sukmawati meminta ibu kandungmu sebagai ganti tumbal anakmu. Pucat pasi seketika Jaki. Ini bukan keringanan. Karena yang jadi ganti adalah ibu kandung Jaki, Bu Eti. Mbah, apa ndak bisa yang lain, Mbah? Gak bisa. Kalau kau tak mau menyerahkan ibumu, maka nyawamu sendiri sebagai gantinya. Mati kutu dong Jaki. Diancam seperti itu. Sampai akhirnya dengan berat hati, Jaki pun setuju menumbalkan ibu kandungnya sendiri kepada Nyai Sukmawati. Caranya ya sama seperti menumbalkan orang-orang lain sebelumnya. Dan seperti dulu, di akhir tahunnya, Bu Eti, ibu kandungnya Jaki, meninggal dunia dengan ciri yang serupa. Ada lebam kebiruan di bagian tubuhnya. Namun karena di sini ibu dari Jaki memang sudah lama punya penyakit jantung walau tak parah. Jadi para tetangga, keluarga itu nggak ada yang curiga apa-apa. Nah di sini selepas menumbalkan sang ibu, walau Jaki selamat, anak selamat, tapi pikiran Jaki selalu terganggu. Setiap malam Jaki tak bisa tidur nyenyak. Dikejar dosa, kematian ibunya. Namun
Itu sudah resiko dari perjanjian yang dia buat. Harta makin banyak tentunya. Dan Lia masih belum mengetahui rahasia dari harta kekayaan sang suami. Waktu berlalu, bulan berganti, tahun berganti. Anak Jaki sudah jadi balita. Lahir dari rahim Lia seorang bayi laki-laki yang begitu tampan. Namun waktu itu sudah genap 10 tahun masa perjanjian, masa kontrak jiwa antara Jaki dengan Nyai Sukmawati. Di akhir tahun ke-10 pesugihan yang dijalani Jaki, Jaki ini sakit. Sakitnya begitu parah. Jaki entah bagaimana punya penyakit kencing nanah. Bukan hanya nanah yang keluar dari alat vitalnya, tetapi bercampur pula dengan darah. Persis seperti penyakit seksual. Yang padahal Jaki tak pernah bermain perempuan. Hanya main gituan dengan Lia istrinya. Ketika diperiksa ke dokter, semua dokter mengatakan hal serupa. Penyakit seksual. Di sini, dari hari ke hari kondisi Jaki semakin parah. Berbagai dokter, berbagai rumah sakit didatangi oleh Jaki. Uang yang dia punya, harta yang dia miliki, semua hampir habis digunakan untuk biaya berobat. 1 tahun lamanya Jaki mengidap penyakit itu. Usaha baksonya udah tutup. Karena berakhirnya masa perjanjian, Nyai Sukmawati tak membantu lagi si Jaki. Dan datang kembali ke Mbah Sanusi minta melanjutkan kontrak perjanjian. Tak bisa. Karena memang aturannya cuma 10 tahun saja. Mbah Sanusi tak bisa membantu apa-apa. Usaha baksonya udah bangkrut. 2 ruko miliknya yang dulu disewa kan udah jadi milik Jaki tuh, dijual. Buat apa? Biaya berobat. Sawah satu persatu udah habis terjual pula. Kalau mobil sih udah dari dulu dia jual lagi. Di rumah hanya ada kendaraan berupa motor saja. Hidupnya Jaki dan sang istri serta anaknya ya mulai sering mengalami kesulitan keuangan. Karena hasil penjualan semua aset yang ada, walau nilainya begitu fantastis, uang itu nggak berkah, selalu habis tak jelas. Berobat ke sana sini, ke dukun, ke tabib, tapi tak ada yang bisa membantu menyembuhkan Jaki. Sampai akhirnya di tahun kedua pasca berakhir kontrak perjanjian. Berarti 12 tahun pasca ritual pesugihan kuntilanak. Waktu itu di dalam rumah yang cukup besar, yang dari luar sudah terlihat begitu kusam karena tak lagi terawat seperti dulu. Jaki terbaring lemah di atas ranjang dengan tubuhnya yang begitu kurus. Nanah selalu keluar meleleh dari bagian vitalnya. Lia tetap setia merawat Jaki, menemani Jaki. Bahkan malam itu, Lia sedang menyusut lelehan nanah dari tubuh Jaki, suaminya. Jaki terus mengerang kesakitan dengan tubuh yang begitu kurus. Lalu di sini, Jaki membuka mata, menoleh sambil meneteskan air mata kepada Lia istrinya. Menggupaikan tangan, menyuruh Lia mendekat. Dan ketika mendekat duduk di samping kepala Jaki yang terbaring di ranjang itu. Jaki pun malam itu mengutarakan rahasia yang dia pendam selama 12 tahun lamanya. Di mana rahasia yang Jaki ceritakan kepada Lia tak lain adalah rahasia harta kekayaan yang dia punya. Di sini Lia terbelalak tak percaya, tak menyangka ternyata Jaki suaminya kaya raya, banyak harta,
Itu semua hasil muja Rantu Kuntilanak Nyai Sukmawati. Dan yang lebih membuat Lia terkejut, selama 10 tahun lalu menjalani ritual pesugihan itu, sudah 10 nyawa yang jadi korbankan untuk keserakahannya, termasuk ibu kandungnya sendiri. Semua Jaki ceritakan dengan nada terbata-bata kepada Lia istrinya, agar tak menjadi beban di saat kematian Jaki nanti. Lia pun hanya bisa meneteskan air mata. Selepas Jaki bercerita, Jaki kembali memejamkan mata, tertidur pulas karena lelah bercerita. Lia pun menutup tubuh Jaki dengan selimut, mengusap rambut Jaki yang sudah beruban. Lia keluar dari kamar, pintu dia tutup. Lia lantas menuju ke belakang, mengambil air wudhu, melakukan sholat malam, memohonkan ampunan atas dosa-dosa sang suami. Walau Lia tahu dosa suaminya mungkin tak terampuni karena sudah menyekutukan Tuhan, menyembah setan. Dosa yang begitu sangat besar. Tapi dengan kemurahannya Allah, dengan sifat ghafurnya, Lia berharap Allah mau membukakan pintu tobat untuk suaminya. Esoknya, selepas tadi malam Jaki menceritakan perjalanan pesugihannya, Lia sore hari itu merasakan suasana rumah begitu berbeda. Hawa terasa begitu tak nyaman. Terlebih lagi di rumah hanya ada Lia dengan Jaki suaminya yang terbaring lemah di atas ranjang. Anak mereka sudah 2 hari memang menginap di rumah orang tuanya Lia. Menjelang maghrib, saat azan maghrib berkumandang, lampu-lampu rumah semua Lia nyalakan. Lia mengecek ke kamar Jaki. Jaki sedang tertidur lelap dengan posisi menyamping menghadap dinding kamar membelakangi pintu tempat Lia berdiri. Lia pun bergegas ke kamar mandi. Ketika Lia mengambil air wudhu, saat itulah Lia mencium bau kembang samboja yang begitu pekat. Lalu terkejut mendengar suara tawa perempuan yang begitu menakutkan, diiringi suara teriakan Jaki. Maka lepas wudhu, Lia dengan jantung berdebar ketakutan, dia lari ke kamar sang suami, memastikan ketika pintu kamar didorong terbuka oleh Lia, tak ada apa-apa. Jaki masih dalam posisi menyamping, tertidur pulas. Hanya saja memang dari dalam kamar ini tercium aroma pekat kembang samboja, disertai bau anyir nanah dan darah yang selalu keluar dari organ intimnya Jaki. Melihat suaminya baik-baik saja, Lia pun menganggap apa yang tadi dia alami cuman halusinasi karena cerita sang suami semalam. Lia langsung bergegas menuju kamar tidurnya. Karena memang semenjak Jaki ini sakit 2 tahun itu, mereka sudah tidur terpisah. Di dalam kamarnya Lia langsung mengenakan mukena, menggelar sajadah. Lia pun menunaikan sholat maghrib. Nah, ketika sedang sholat maghrib inilah, di rokaat yang pertama, Lia kembali mendengar suara tawa perempuan yang begitu menakutkan berasal dari kamar Jaki suaminya. Lalu disertai suara erangan kesakitan Jaki, bahkan terdengar jelas di telinga Lia.
Jaki mengerang dan memohon meminta ampun tak ingin mati. Dan menyebut-nyebut nama Nyai Sukmawati. Di sini Lia ketakutan. Dalam sholat gemetar si Lia ini. Sampai bacaan sholat tergagap tak jelas. Hampir buyar, pikiran ngeblank. Karena bau anyir darah beserta bau bangkai. Diiringi bau kembang samoja tercium pula dari kamar tempat Lia sedang sholat. Lia di sini memaksakan melanjutkan sholat dengan tubuh gemetar ketakutan. Bukan takut kepada Allah, tetapi takutnya Lia karena mendengar jeritan suami dan teriakan serta tawa kuntilanak dari kamar Jaki. Rokaat kedua masih sama. Suara erangan Jaki terdengar semakin lemah seolah sudah tak berdaya. Bisa kalian bayangkan perasaan Lia pada waktu itu seperti apa? Dan ketika Lia menyelesaikan sholatnya, Lia lantas berlari sekuat tenaga walau penuh ketakutan menuju kamar sang suami. Ketika masuk, aneh. Jaki dalam posisi telentang terlihat tidur begitu lelap. Padahal waktu sholat tadi kan jelas si Lia ini ngedenger Jaki teriak, mengerang kesakitan, memohon ampun. Ada tawa perempuan, tawa kuntilanak juga. Tapi masuk kamar Jaki tak ada apa-apa. Lia pun jatuh terduduk kebingungan. Duduk di lantai di samping ranjang tempat suaminya tertidur lelap. Lia melamun. Memang yang aneh itu bau bangkai, bau anyir, bau samboja memenuhi seisi ruangan di dalam rumah mereka. Gak hilang. Lia meringkuk, memeluk kedua lutut di samping ranjang. Sampai tak terasa ketika menoleh ke jam dinding, tepat udah jam 9 malam. Memastikan suaminya betul-betul aman, betul-betul memang sedang tidur. Sampai diperiksa tubuhnya oleh Lia. Menyeka dulu nanah dan darah yang masih meleleh keluar. Lalu Lia pun keluar kamarnya Jaki. Maksudnya dia mau sholat isya. Nah ketika keluar dari kamar, baru sadar Lia. Gordeng-gordeng jendela belum ditutup sama sekali. Lia pun berjalan ke ruang tamu mendekat ke gordeng. Saat itulah Lia melihat ada sosok perempuan mengenakan kebaya merah dengan rambut tersanggul berdiri di teras rumah menghadap ke halaman membelakangi Lia. Loh, ada tamu, pikir Lia. Gordeng ditutup, Lia buka pintu. Mau menegur perempuan di teras rumah itu. Namun ketika pintu dibuka, ternyata bau samboja berasal dari tubuh si perempuan di depan Lia. Lia dengan ragu, bercampur takut, berjalan mendekat. Teh, nyari siapa? Tanya Lia. Lia memandang dari ujung kepala sampai ke kaki perempuan itu napak di lantai. Berarti manusia. Pikir sederhananya Lia. Namun ketika perempuan itu perlahan bergelak, berbalik ke arah Lia. Saat itulah Lia terkejut sampai teriak. Perempuan itu wujudnya seketika berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan seperti sosok dalam cerita sang suami. Pahamlah Lia, sosok di hadapannya tak lain adalah Nyai Sukmawati. Perempuan itu tertawa. Lia lantas lari pontang-panting ke dalam rumah. Namun baru tiba di ruang tamu, jeritan Jaki terdengar dari kamar. Lia berlari ke arah kamar sang suami dan ketika pintu kamar didorong terbuka, saat itulah Lia melihat Jaki terbaring meronta. Berontak. Dan tepat di samping Jaki ada sosok kuntilanak merah mencekik leher Jaki. Di sini Lia yang sudah tak kuat
dia pun pingsan tak sadarkan diri. Pagi terbangun, Lia langsung menuju ke ranjang suaminya. Dan di sini Lia menjerit sekuat tenaga, menyaksikan Jaki suaminya sudah tak bernyawa. Memastikan kembali kalau memang sang suami mati, Lia pun berjalan terseok-seok keluar rumah. Di pagi hari itu, Lia pun menjerit dan berteriak meminta tolong kepada para tetangga. Para tetangga semua heboh berdatangan. Semua terpana, terkejut menyaksikan Jaki dengan tubuh yang begitu mengenaskan, mati tak bernyawa. Keluarga Jaki, keluarga Lia semua berdatangan, semua melayat. Singkatnya, hari itu pun jenazah Jaki diurus dan dikuburkan. Namun di sini puncaknya terjadi ketika proses pemakaman Jaki. Waktu itu keluarga dan para pelayat mengiringi keranda yang berisi jenazah Jaki tiba di pemakaman. Lubang kuburan sudah tersedia. Para penggali kubur sudah naik ke permukaan. Jenazah Jaki diturunkan. Jenazah Jaki langsung dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun baru jenazah dimasukkan, dibalikan menghadap ke arah kiblat, saat itulah tiba-tiba tanah ambruk seketika sampai para penggali kubur yang di bawah menjerit ketakutan. Semua orang istighfar tiada henti. Kuburan Jaki ambruk. Di sini Lia pun menangis sejadi-jadinya sambil memeluk anaknya. Para penggali kubur yang hampir satu dengkul tertutup tanah dibantu berdiri oleh para pelayat, dibantu naik ke permukaan. Ini semua orang bingung mau bagaimana, liang lahat belum ditutup, udah ambruk. Apa mau dibiarkan atau bagaimana? Lalu pihak keluarga Jaki pun meminta agar dibuatkan kuburan baru. Ustadz sesepuh di situ pun setuju. Akhirnya apa? Kuburan yang ambruk barusan digali ulang. Kalau memungkinkan bikin liang lahat baru di tengah, nggak di samping. Dan ketika menggali liang lahat yang ambruk itu, ketika jenazah Jaki, kain kapan putihnya sudah terlihat. Dan ketika selesai, ambrukan tanah digali, dibawa ke atas. Saat itulah semua orang menganga tak percaya. Karena ternyata yang ada dalam balutan kain kapan bukanlah jenazah Jaki, tapi hanya gedebog pisang. Lu bayangin ributnya kayak gimana situasi di pemakaman. Jenazah Jaki lenyap digantikan pohon pisang yang berbalut kain kapan. Lia yang sudah mengetahui rahasia Jaki hanya bisa menangis. Keluarga semua menahan malu. Di belakang para pelayat sudah mulai berdesas-desis, sudah mulai ngerumpi. Karena yang berlaku seperti itu hanyalah kepada para pelaku pesugihan. Pantes si Jaki dulu usahanya maju, kaya raya. Ternyata hasil muja, ucap beberapa orang. Namun di sini Lia tak mau mendengarkan. Karena memang itu kenyataannya. Akhirnya ya dengan terpaksa, yang dikuburkan hari itu pun hanyalah gedebog pisang berbalut kain kafan. Sedangkan jenazah Jaki yang asli entah kemana, entah masih hidup atau tidak. Itu semua menjadi misteri bagi para pelayat yang datang ke sana. Singkatnya, orang-orang pun pada pulang. Sepanjang jalan, Lia hanya menunduk malu dengan sang anak. Keanehan belum selesai sampai di situ saja.
Pasca kematian Jaki, yang jasadnya lenyap raib entah kemana, digantikan batang pohon pisang. Tahlilan gak ada tentunya. Mau tahlilan apa? Lawong yang dikubur itu gedebong pisang. Yang jelas orang-orang di Cilangkap semua menyebut Jaki ini pemuja pesugihan, pelaku pesugihan, penyembah setan. Di rumah Lia hanya ditemani sang anak. Keluarga lain tak ada yang mau menemani karena ketakutan. Nah, tiap malam lemari di dalam kamar tempat Jaki itu selalu bergerak dan ribut sendiri, membuat Lia serta anaknya ketakutan. Awalnya dianggapnya ada tikus masuk lemari, tapi dipastikan lagi nggak ada apa-apa. Dan itu berlaku selama 3 malam berturut-turut, membuat Lia dan anaknya tak sanggup lagi. Akhirnya Lia cerita kepada Mang Husen, bapak mertuanya. Di sini Mang Husen tersadar, dulu Jaki ketika hidupnya maju dibantu oleh Mbah Sanusi. Maka di sini Husen membawa Lia menemui Mbah Sanusi yang sudah tua renta. Dan ketika menemui Mbah Sanusi pun minta dibawa ke rumahnya Jaki. Setibanya di rumah Jaki, menuju ke lemari yang katanya selalu bergerak ribut di tengah malam, Mbah Sanusi membuka pintu lemari, lantas mengambil sesuatu yang disaksikan Lia, anaknya, dan sang mertua. Itu berupa kotak kayu kecil, berisi kain putih seperti kantung. Yang kata Mbah Sanusi, itulah rambut Ratu Kuntilanak. Pahamlah Lia, karena suaminya sebelum mati pun pernah cerita. Lalu rambut kuntilanak itu dibawa kembali oleh Mbah Sanusi ke Ciawi. Dan pasca rambut kuntilanak dibawa Mbah Sanusi, lemari itu dibakar oleh Lia dan anaknya. Takut kembali membawa petaka bagi kehidupan mereka. Singkatnya, pasca kejadian itu, Lia dan anaknya karena merasa malu selalu jadi bahan gunjingan warga, memilih menjual rumah satu-satunya harta peninggalan Jaki. Dan uang penjualan rumah itu digunakan Lia serta sang anak untuk memulai hidup baru di tempat yang berbeda, menjauh dari masa lalu yang ternyata penuh petaka. Itulah kisah dari Jaki yang menjalani pesugihan rambut kuntilanak yang mengantarkan dia hidup kaya raya sampai akhirnya di usia ke-37 tahun Jaki pun mati meregang nyawa. Yang entah betul mati atau hanya berpindah ke alam lain saja, karena jasad tak ada, menyisakan batang pohon pisang.